Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kamu akan menjadi saksi. Saudara, kalimat ini bukan kalimat alternatif, bukan juga kalimat kemungkinan, tapi kalimat yang disampaikan oleh Tuhan merupakan pernyataan. Artinya kalimat ini adalah kalimat pasti. Dan dia berkata, kamu menjadi saksiku. Syaratnya memang disampaikan, kalau Roh Kudus turun. Anda percaya bahwa Roh Kudus turun? Anda percaya bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus telah tinggal dalam hidup kita? Oleh karena itu saya harus pastikan dulu bahwa kita semua ini adalah saksi. Jadi barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan pengakuan itu keluar dari mulutnya oleh karena karya Roh Kudus, berarti Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, berkarya dalam hidupnya, berkarya dalam dirinya sedemikian rupa sehingga dia layak untuk mengaku sebagai saksi. Bahwa hidup orang Kristen itu bagaikan pohon yang harus bertumbuh. Itu mengapa tema hari ini saya beri bertumbuh di dalam bersaksi atau bertumbuh dalam bersaksi. Nah, saya harus katakan Bapak Ibu bahwa hidup orang Kristen yang tidak bersaksi itu artinya dia belum bertumbuh. Jadi kalau pohon ini Bapak Ibu tidak bertumbuh, tidak mungkin bisa dipanen hasilnya atau buahnya ya. Oleh karena pohon ini bertumbuh sehingga menghasilkan buah, setelah menghasilkan buah, buahnya dipanen, dinikmati oleh orang. Artinya Bapak Ibu, hidupnya kalau kita ilustrasikan bagaikan pohon, hidupnya berguna bagi orang lain. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya menjadi saksi bagi orang lain, menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya harus berkata bahwa menjadi saksi itu harus. Kenapa menjadi saksi Kristus itu harus sebagai orang Kristen? Nah, gini Bapak Ibu, kebanyakan orang berpikir bahwa yang menjadi saksi itu cukuplah mereka yang menjabat sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, gitu ya. Ada juga orang berpikir bahwa menjadi saksi Kristus yang melayani, menjadi saksi cukuplah mereka yang berdiri di atas mimbar, cukuplah mereka yang dilantik menjadi pendeta, dilantik menjadi penginjil. Itu kan tugas para rasul, itu kan tugas para nabi. Salah Bapak Ibu. Tugas untuk bersaksi itu adalah tugas semua orang Kristen. Jadi barang siapa dari antara kita yang tidak siap untuk bersaksi, justru perlu dipertanyakan kekristenannya. Gitu. Barang siapa kita yang mengaku sebagai Kristen tapi tidak siap untuk bersaksi, tidak siap untuk menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, menyaksikan Kristus dalam hidup kita, justru harus dipertanyakan kekristenannya. Kenapa? Karena menjadi saksi itu adalah Bapak Ibu keharusan. Kenapa keharusan? Karena menjadi saksi itu panggilan. Panggilan setiap orang Kristen. Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi saksi. Kan ayatnya jelas Bapak Ibu tadi dikatakan apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku. Jadi perintah untuk menjadi saksi itu Bapak Ibu kepada setiap orang yang percaya, yang olehnya Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, yang oleh hidup orang yang bersangkutan Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tapi kita tidak siap bersaksi, justru tanda tanya besar. Bersaksi itu menjadi ciri khas. Tahu ciri khas? Sesuatu yang unik yang terdapat dalam diri kita, yang membedakan kita dari orang lain. Apa sih ciri khasnya pendeta Theos itu? Tubuh kecil, agak pendek, tapi cukup ganteng, ya, Bapak Ibu ya? Mantap. Abang Sinaga kayaknya kurang terima. Kan ketawanya cukup lebar ya. Jadi tubuh pendek ya, nah kurus gitu. Sakeus dong. Hah? Sakeus. Oh Sakeus. Tubuh pendek kecil tapi cukup ganteng. Nah Bapak Ibu itu jadi khas saya. Kalau khotbah suka teriak-teriak kata istri saya. Kurang dong kalau khotbah itu cuma teriak-teriak. Jadi mungkin mic-nya yang kecil.
Kalau saya memang sudah begitu dari dulu. Kurangi dulu khotbahnya, jangan suka saya teriak. Ya harus teriak khotbah supaya jemaat yang ngantuk bangun, ya kan? Ya kan? Itu. Kalau nggak teriak-teriak ngantuk terus, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan ada senyum-senyum. Kembali lagi, Bapak Ibu menjadi saksi itu memang ciri khas setiap orang Kristen. Kenapa? Kalau sampai dalam hidupmu engkau tidak bersaksi, berarti ciri khas itu tidak ada. Ciri khas orang Kristen itu bersaksi, Bapak Ibu. Orang tahu bahwa kita Kristen jika kita bersaksi. Itu mengapa di dalam setiap kebaktian diselipkan itu kesempatan untuk bersaksi. Ya, kalau di beberapa gereja Protestan terstruktur dia. Ya. Wajib lapor dulu kepada pemimpin ibadah atau pemimpin liturgi. Harus dijadwalkan bahkan. Ya. Bahkan latihan jauh-jauh hari, gitu. Makanya kadang di gereja-gereja Protestan, contoh seperti HKBP, Gemit, ya kan, DPIB, nah itu mereka sudah ada tuh kumpulan bapak-bapak selalu latihan setiap hari Rabu. Kumpulan ibu-ibu, kaum ibu latihan hari Jumat. Lagu apa kita? Mau nyanyi apa kita? Untuk minggu depan, latihan. Nah, tapi di beberapa gereja yang karismatik, bahkan semi protestan karismatik, contohnya seperti kita. Nah itu kadang-kadang dibuka ruang kesaksian. Ada yang mau bersaksi, spontanitas. Ada yang mau bersaksi. Nah itu selalu ada, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang gereja kalau sampai tidak bersaksi bukan gereja namanya. Jemaat kalau tidak bersaksi bukan jemaat namanya. Mengaku Kristen tapi tidak siap bersaksi dan dari hidupnya tidak menjadi saksi, bukan Kristen namanya. Sekarang Bapak Ibu, tapi menjadi saksi itu memang tidak mudah. Saya harus mengaku menjadi saksi itu tidak mudah. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan menjadi saksi itu tidak mudah. Ada beberapa keharusan Bapak Ibu. Keharusan dari seorang saksi itu adalah mendengar. Dia adalah orang yang mendengar. Tidak mungkin Bapak Ibu kita meminta seseorang, kau menjadi saksi ya, kamu menjadi saksi ya untuk di persidanganku, atau kamu menjadi saksinya tapi dia tidak tahu apa-apa, ya? Tidak mungkin. Setidaknya dia mendengar. Setelah mendengar apa Bapak Ibu? Setidaknya dia melihat. Setelah dia melihat, setidaknya dia mengalami. Jadi orang yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, tidak mungkin diminta jadi saksi. Saya pernah diminta menjadi saksi dalam insiden sebuah kecelakaan. Karena persis saya melihat kejadian itu di depan mata saya, gitu ya. Akhirnya polisi minta saya untuk menjadi saksi. Siapa menjadi saksi? Siap. Diminta keterangan bagaimana kira-kira kejadiannya seperti ini, bagaimana, dari mana dia, motornya, mobilnya dari mana, ini segala macam. Diminta keterangan. Dan saya bisa menjelaskannya, saya bisa memberitahunya. Kenapa? Karena saya melihat, saya mendengar, saya mengalami. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dipanggil menjadi saksi dan sungguh-sungguh kita adalah saksi Tuhan, berarti Bapak Ibu kita harus melihat, mendengar, dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang baru menjadi Kristen, katakanlah mungkin baru bertobat 2-3 hari yang lalu, jangankan naik mimbar, ya toh, duduk di kursi gereja aja baru kali itu, ya, baru dengar khotbah saja baru kali itu, dengar lagu-lagu Kristen juga memuji Tuhan baru kali itu, maka dia biasanya belum siap untuk bersaksi. Tapi lah kita yang sudah mengaku lama jadi Kristen, mengaku sudah lama menjadi orang percaya, kalau sampai Bapak Ibu tidak bersiap bersaksi, padahal sudah lama mendengar, sudah lama melihat, sudah lama mengalami Tuhan, tapi hidup kita tidak siap menjadi saksi. Itu yang perlu dipertanyakan. Ya, yang mirisnya Bapak Ibu, ada yang sudah lama jadi hamba Tuhan, sudah lama mendengar tentang Tuhan, sudah lama menceritakan tentang Tuhan, tapi takut menjalani hidup ini. Dari seorang saksi itu juga ada yang dituntut daripadanya. Apa yang dituntut daripadanya? Yang dituntut daripadanya seorang saksi itu adalah jujur. Dia harus jujur. Kalau sampai seorang saksi berbohong, tidak pantas lagi menjadi saksi, alias dia bercerita palsu, hoax. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu, banyak juga dari antara kita yang mengaku sebagai orang percaya,
kurang jujur juga dalam saksi. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, coba kita lanjut dulu ya. Kemudian yang dituntut daripadanya adalah apa yang dia sampaikan itu benar. Setelah itu apa? Yang dituntut daripadanya adalah kesiapan. Benar Bapak Ibu tanggung jawab seorang saksi. Karena kalau sampai apa yang dia sampaikan tidak benar, tuntutan bisa kembali kepadanya. Gitu. Kalau sampai apa yang dia saksikan ternyata adalah berita bohong, tidak jujur apa adanya, bisa berdampak buruk kepada dia. Bahkan Bapak Ibu, kalaupun dia bersaksi tentang kebenaran, dia pun harus siap mungkin menghadapi risiko. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, tidak siap bersaksi oleh karena takut resiko, tanda tanya besar. Apalagi seorang yang mulia tidak bertuhan ya, rekan-rekan, tidak siap untuk menanggung resiko menjadi saksi. Nah, tadi lagu bagus sekali. Berkilah pada mereka. Pergi itu ada resiko Bapak Ibu untuk pergi. Siapa yang kasih makan? Siapa yang support kebutuhanku? Siapa yang dukung saya? Kalau saya pergi nanti tidak punya jemaat gimana? Sampai di situ nanti bangun gereja pakai apa? Penuh resiko? Siap tidak? Haleluya. Itu mengapa begitu wisuda tahun 2016. Tema wisuda kami adalah memberitakan Injil tanpa hak. Saya menangis membaca tema. Saya bukan menangis karena saya akan wisuda. No, tidak wisuda tidak apa-apa bagi saya. Saya bukan menangis karena saya menambahkan ditambah di belakang nama saya beberapa huruf STH gitu. Saya tidak menangis oleh karena saya menerima gelar, bukan. Saya menangis bukan karena saya akan menerima jabatan, bukan. Tapi saya menangis oleh karena hati saya mengalami sebuah kegetaran pada saat itu. Saya bertanya, Tuhan, mampukah hamba-Mu ini melayani-Mu, memberitakan Injil-Mu tanpa hak? Tanpa hak. Siapkah? Siapkah Datuk? Jadi kalau ada Bapak Ibu dari antara kita, apalagi terlebih yang hamba-hamba Tuhan, kita rekan-rekan seperjuangan di tempat ini, dan saudara yang dibentuk di tempat ini untuk kuliah STT menjadi hamba Tuhan, saudara yang dibentuk di tempat ini, tapi tidak memiliki kesiapan untuk menjadi saksi, oleh karena tidak siap menanggung resiko, ini kita perlu mengevaluasi diri kita. Bahkan dari setiap kita sebagai orang Kristen sekaligus secara umum. Nah, jemaat Tuhan, wah berat ya, wah. Coba kita katakan dulu bersama, wah berat sekali. 1, 2, 3. Wah berat sekali. Ya, saya yakin kita jujur apa adanya memang berat. Berat kalau engkau mengandalkan dirimu. Berat kalau kita memfokuskan mata kita kepada kekuatan kita. Berat kalau kita memfokuskan mata kita kepada kenyataan. Tapi saya mau beritahu, ringan. Kalau Anda lanjutkan lagi, kemana? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu, kamu akan menerima kuasa. Lemah ya lemah memang kalau dengan kekuatanmu. Lemah kita tidak berdaya kita untuk menjadi saksinya Tuhan kalau dengan kemampuan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan engkau menjadi saksi dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan tidak membiarkan hambanya menjadi saksi dengan kemampuan dan kefasihannya dan kepintarannya, bukan. Tapi Tuhan menjadikan kita sebagai saksinya dengan Dia memberikan kuasa. Itu. Jadi saya suka itu lagunya itu. Bukan karena gimana itu teksnya? Kemampuanku gitu ya. Bukan karena kasih bidangku, bukan karena ku dipanggil, ku dipakainya. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku. Ya, jadi kalau ada orang berpikir bahwa dia pintar, makanya Tuhan pakai dia di gereja melayani.
Oh dia pintar nyanyi, makanya dia dipakai jadi WL karena punya kemampuan menyanyi. Apalagi? Oh dia pandai berpidato, dia pandai berretorika, dia fasih berbicara, sehingga dia dipakai menjadi seorang pengkhotbah. Apalagi? Oh dia punya uang yang banyak, sehingga dipakai Tuhan untuk membangun banyak gereja. Sebutkan semua yang bisa Anda sebutkan. Saya mau beritahu semua itu sampah di mata Tuhan. Semua kemampuanmu, semua dayamu, semua yang kau miliki, kalau Paulus bilang, semua sampah bagimu. Semua kemampuan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita menjadi saksi, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasa Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Nah, bicara mengenai kuasa ini saya suka Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata kuasa yang digunakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu digunakan kata dunamis atau dunamit. Kata kuasa yang digunakan di dalam bahasa asli Alkitab kita yang Yunani di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, kata kuasa yang di sana digunakan adalah kata Yunani adalah dunamis atau dunamos, yang berarti Bapak Ibu sebuah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diingini. Saya pernah dulu pergi ke salah satu tempat tambang emas di Kalimantan Barat. Dan mereka baru memulai. Nah, singkat cerita, saya melihat mereka mau memecahkan bongkahan batu yang cukup besar, Bapak Ibu. Akhirnya mereka bawa waktu itu 3 dinamit. Saya lihat 3 dinamit, 3 biji dinamit, 3 buah dinamit, tidak terlalu besar. Nah, saya coba begini. Diletakkan di bagian bawah-bawah batu itu, bongkahan batu itu, Bapak Ibu, dan kami agak menjauh. Kemudian mereka ledakan. Ledakannya bukan api ternyata, bukan. Dinamit itu bukan ledakan api, tapi getaran. Bergetar Bapak Ibu, kuat sekali. Hanya keluar asap tapi bukan api. Kuat, bergetar sampai menciptakan sebuah lubang yang cukup besar di bongkahan batu itu. Bapak Ibu, artinya begini, memang kayaknya tak terlihat, tapi kuat. Hanya bergetar tapi bisa meruntuhkan bongkahan batu. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya Bapak Ibu, yang membuat kita mampu untuk bersaksi adalah kekuatan dari Tuhan yang nampaknya kayaknya tak terlihat tapi bekerja di dalam diri. Kekuatan yang luar biasa yang bekerja di dalam diri kita. Terlihat, kayaknya tak terlihat gitu ya, kayaknya tanpa kita sadari, tapi kuasa itu bekerja. Bahkan kadang-kadang sampai kita berpikir kayaknya nggak mampu gitu dengan pikiran kita, tapi kuasa itu ada dan dia bekerja dalam diri kita. Jadi bukan berarti kita karena kuasa, ada kuasa Tuhan, lantas kita merasa mengusulkan dada dan berkata, "Bang, aku bisa kok." Bukan. Tapi model seorang saksi itu adalah Tuhan, pada pengusulan hidupku, pakai hidupku menjadi saksi. Kayaknya lemah gitu, kayaknya tak berdaya gitu, tapi kuat. Ada kekuatan dari Tuhan yang bekerja dalam diri kita melalui Rohnya yang Dia tempatkan di dalam hidup kita. Nah, itulah arti dari kata kuasa di dalam bahasa aslinya. Nah, Bapak Ibu, apa tugas kita sebagai saksi? Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa tugas kita sebagai saksi? Yang pertama, kita baca dulu bersama 1, 2, 3. Hanya bersaksi tentang Kristus. Ini tugas kita sebagai saksi. Kalau sampai kita mengaku sebagai saksi Kristus, tapi apa yang kita saksikan bukan Kristus, berarti bukan saksi Yesus. Ada saksi yang lain. Saya katakanlah jadi saksinya Ibu Heni. Lah tiba-tiba yang saya ceritakan bukan Ibu Heni, tapi pendeta Tongkol. Wajar dong Anda bertanya, ini Theos ini jadi saksinya Ibu Heni atau jadi saksinya Pak Tongkol? Ya, wajar dong Anda bertanya. Kalau saya mengaku bahwa saya saksinya Ibu Heni, berarti semua yang saya ceritakan, semua yang saya saksikan tentang Ibu Heni. Kan gitu. Jadi kalau kita mengaku sebagai saksinya Kristus, berarti Bapak Ibu dari hidup kita, dari mulut kita, dari tindakan kita, dari perbuatan kita, hendaklah menyaksikan hanya Kristus semata. Bapak Ibu terkasih, coba perhatikan dulu ayatnya ya. Dikatakan begini, kamu akan menjadi saksiku.
Yesus. Jadi Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Artinya kita hanya menjadi saksinya Yesus. Karena Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku. Kataku itu loh. Jadi kalau kita menjadi saksi Bapak Ibu, tapi dari hidup kita tidak fokus menceritakan Yesus. Hamba Tuhan tidak fokus mengkhotbahkan Yesus. Pemberita Injil tidak fokus memberitakan Injil Kristus. Mengerikan bagi saya. Bahkan itulah awal daripada kebutuhan sebuah gereja. Ketika fondasi dan dasarnya bukan lagi berita tentang Yesus. Bapak Ibu, khotbah yang benar, kesaksian yang benar, itu adalah berita tentang Kristus. Mimbar yang benar, mimbar yang sehat, gereja yang sehat adalah memberitakan tentang Kristus, bersaksi tentang Yesus, kasihnya, anugerahnya, kebesarannya, anugerah yang kau terima dari Dia. Itu yang akan menghantarkan engkau kepada hidup yang biasa. Itulah yang akan menuntut engkau untuk berjalan dalam kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi saksi tapi tawar, tidak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang. Itu kenapa Bapak Ibu, dari hidup kita hendaknya menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang Kristus. Bagaimana? Kira-kira siapa kita tampil beda dari dunia ini? Di saat orang lain sibuk main TikTok, di TikTok yang dia isi adalah goyang rumah, ya. Nah, goyang rumah. Saya lihat di rumah di TikTok tuh banyak banget. Tapi maukah kita buka akun TikTok? Kita isi konten kesaksian itu ya sekali ya. Jangan cuma halo guys, lagi tanya pasir guys. Di ruang gitu ya. Halo guys, lagi jalan-jalan di guys. Posting di Facebook. Sekali-sekali kita coba foto di tempat kerja kita ada sama. Gandeng begitu kan, istrinya atau suaminya berposting di Facebook. Mari kita beribadah. Jangan bilang itu lebay. Jangan bilang lebay. Banyak orang, lebay itu sok rohani itu. Ya, kebanyakan orang ngomongnya begitu ya. Lah memang kita orang rohani. Ada orang rohani, ada orang duniawi. Kita ini orang Kristen, hidup dalam kerajaan Allah. Kita berada di dalam kebenaran Allah, dikuduskan oleh Tuhan, oleh Rohnya, oleh karya darahnya. Maka kita ini orang-orang rohani. Jadi kalau dia bilang saya rohani, amin, memang saya rohani. Saya kenapa? Amin, Pak Semboyo. Amin. Memang kita orang rohani. Memang kita orang rohani. Yang mana kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Bagaimana kira-kira? Saya tantang kita. Ini judulnya tantangan ya, tantangan. Siapkah kita tampil beda dari dunia ini? Atau justru kita ikut dunia? Mirip dengan dunia? Aduh, ampun saya. Apakah hidup kita berpengaruh positif? Nah, kalau kita menjadi saksi Bapak Ibu, hidup kita harus berpengaruh positif, bukan berpengaruh negatif. Kalau sampai orang bergaul dengan kita, tapi justru semakin buruk, tanda tanya. Tapi ketika orang dekat dan bergaul dengan kita, justru Bapak Ibu, orang lain terpengaruh dalam hal yang positif. Puji Tuhan, kita menjadi saksi. Kemudian, tertarikkah kita dengan tawaran manusia? Amin. Tertarikkah kita dengan tawaran manusia? Itu mengapa begitu beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang, Pak Pendeta tolong khotbah ya, oh siap di ibadah kami. Oke, saya akan datang, siap datang. Tapi Pak Pendeta, boleh saya tanya apa itu? Berapa biayanya Pak Pendeta kira-kira? Pak, Bapak minta saya kan khotbah, melayani.
Jangan hanya biaya loh. Enggak Pak Pendeta. Saya datang. Saya pasti datang. Saya pastikan saya akan datang balai. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh makasih Pak, makasih. Sama-sama sih. Nah ini yang terakhir nih, tantangan yang terakhir bagi kita. Siapkan repot demi kesaksian. Nah, saya gunakan kata repot ini dalam tanda petik. Kadang-kadang kita tidak siap repot ya untuk menjadi saksi ya. Maunya yang instan gitu. Maunya senangnya, maunya yang kalem, yang biasa-biasa saja, yang santai-santai saja gitu. Kalau pelayanan, kalau bisa yang mulus-mulus. Kalau bisa diberikan tanggung jawab yang jangan merepotkan gua lah, biasa aja lah gitu. Tanggung jawab yang ringan-ringan lah gitu. Kalau yang berat-berat kasih orang lah gitu. Nah gimana kira-kira? Kalau kita mau jadi saksi harus siap repot. Mau kesaksian nyanyi aja harus ulang-ulang latihan, ya kan di sini. Benar? Selalu nggak tahu berapa kali kita ulang-ulang untuk kesaksian. Latihan saja, nyanyi saja harus diulang. Tapi ya kalau kita mau jadi saksi tapi tidak siap repot, kan tanda tanya. Saya saja waktu diminta oleh pihak kepolisian menjadi saksi dalam insiden kecelakaan saja harus siap pergi bolak-balik ya dari rumah berangkat pakai motor pergi ke Kapolres menghadap diwawancara belum selesai bikin BAP-nya lagi atau macam balik lagi wah macam-macam balik bolak-balik sampai ke persidangan ini gitu Bapak Ibu harus siap repot Pak. Jadi kalau kita khususnya rekan-rekan saya hamba Tuhan tidak siap repot tapi mau ngaku jadi saksi, nah ini tanda tanya besar nih bagi kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu ini hanya ayat 8 saja yang kita teliti ya. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu, jangkauan Injil itu, jangkauan Kristus itu, jangkauan berita Injil itu Bapak Ibu tak terukur, luas. Maka harusnya kesaksian kita Bapak Ibu, saya tidak sembarangan mengatakan itu, harus bersaksi sampai ke seluruh dunia. Nah, yang dimaksud dengan sampai ke seluruh dunia ini maksudnya apa Bapak Ibu? Pertama, sejauh yang bisa Anda jangkau. Kalau lokasi ya, mungkin Anda bisa mulai dari rumah kita, dari tetangga kita, dari depan belakang kita. Karena kan di sini dikatakan Yerusalem dulu kan, Yerusalem dulu kan tidak langsung loncat ke seluruh dunia kan. Yerusalem dulu, Yudea dulu, baru Samaria, mulai agak jauh di Samaria nih. Kebetulan Samaria ini tempatnya paling agak terpencil ke ujung. Dan bahkan sudah terjadi asimilasi yang terlalu besar di sana. Orang Yahudi kawin dengan orang kafir dan lain sebagainya. Bahkan Samaria sudah tak terhitung bagi orang Yahudi, bagi orang Israel. Agak tersingkirkan ya. Sudah mulai ke ujung. Setelah sampai agak ke ujung, tapi masih di sekitar Israel, baru sampai ke seluruh dunia. Bapak Ibu, maka mulailah menjadi saksi di lokasi di mana Tuhan mempercayakan kau. Di tempat kerjamu, di kantormu, di rumahmu, di rumah tanggamu, mulai dari dirimu untuk anak-anak kita, untuk saudara famili kita, mulailah menjadi saksi. Ya, satu hal kalau saya bahas tentang ini saya teringat. Pada tahun 2015 yang lalu, saya pernah telepon Bapak sini. Pak, mohon maaf, kemungkinan saya akan minggat dari kita ini. Wah, kenapa? Saya mau berangkat ke Bali. Kira-kira 2 minggu lagi. Ngapain? Saya mau masuk ke Yayasan Misi Wahana YWAM. Saya lupa surat keterangannya. Saya mau masuk ke lembaga itu dan 3 bulan di Bali belajar ilmu linguistik, kemampuan berbahasa. Kemudian saya akan diutus, kalau tidak ke bagian Afrika, mungkin ke bagian Timur Tengah. Jauh sekali terus. Iya Pak. Tapi gini, tunggu dulu. Jangan dulu kamu bertindak. Kebetulan seminggu lagi saya mau berangkat ini satu tim orang Blok M. Tunggu kami datang, saya mau bicara sama kamu secara langsung.
Tapi saya sudah bulan Pak. Ya sudah, mati telepon. Bapak Ibu, pada waktu itu saya sudah menerima tawaran, formulir sudah saya isi. Saya mau berangkat jadi penginjil kelas dunia. Saya ingin berkeliling seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Saya ingin menjadi saksi Tuhan keliling dunia. Itu cita-cita saya waktu itu. Akhirnya Ibu Desparenta namanya, dia melihat saya ini anak muda lajang, kalau diputus ke Afrika mati pun gak apa-apa gitu. Ya kan? Nah, anak ini muda, belum nikah, kalau mati pun di sana, oleh karena di tempat peperangan diputus untuk menginjil gak apa-apa lah gitu. Wah, akhirnya direkrut saya. Oke, saya bilang saya mau kebetulan membara api penginjilan di hati saya Bapak Ibu. Waktu itu saya cetak traktat penginjilan 100 biji. Saya bertekad dalam waktu 2 bulan saya harus menginjil 100 orang. Harus, saya bilang. Saya keliling rumah pintu ke pintu, bagi traktat dari darat sampai ke utang sana. Hari kita pergi satu rumah, Bu, kenal Yesus, Bu, kenal Yesus. Tahu Yesus siapa? Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, bertobat. Hidup bersama. Terus, wah semangat sekali mau beritakan Injil. Lah singkat cerita Bapak Ibu, waktu itu saya mengalami sebuah dilema yang sangat berat antara meninggalkan GKBI dan STT Kabar Baik. Putus studi saya waktu itu. Kira-kira waktu itu kalau di semester masih di semester 7 waktu itu. Saya mau putus saat itu. Kemudian saya berkumpul berat. Lalu saya bingung mau hubungin siapa, saya bingung mau telepon siapa. Ujung-ujung Bapak Ibu gimana ini? Saya telepon ibu saya. Ada di Malaysia sana. Mak, ya, anakmu ini lagi berkumpul berat. Bahkan sudah tak tertampung air mata saya. Kenapa? Tolonglah jawab. Saya akan aminkan ucapanmu adalah ucapan Tuhan. Apa yang kamu bilang, apa yang mama bilang, itulah suara Tuhan. Bagi saya, saat ini. Apa itu? Begini. Saya mau tinggalkan GKBI, saya mau berangkat kembali, masuk ke UAM, akan diutus ke Afrika. Bersama dengan beberapa orang untuk melayani menginjil di sana. Teos, mama mau bertanya. Wah ini, saya aminkan suara Tuhan ini. Mama mau bertanya. Siapa? Kamu kan aminkan suara mama, suara Tuhan kan? Ya, kalau itu benar ya. Oke. Kamu sekarang di mana? Di Sibolangit. Mama tanya dulu. Kira-kira semua jemaatmu itu, orang-orang di kampung itu semuanya sudah ibadah belum? Belum. Ada tidak yang tidak pernah ke gereja? Ada. Kira-kira di depan pastorimu, tetanggamu, kiri kanan, ada tidak yang belum kau injili? Ada. Kira-kira adikmu, bapakmu, mamamu ini sudah belum kau layani? Belum. Kenapa kau pergi jauh-jauh sampai ke Afrika? Hah? Kenapa kau pergi jauh-jauh sampai ke timur tengah sana? Wah, ampun Tuhan. Saya menangis terjadi-jadinya. Dan saat itu saya kembali cuma selisih 2 hari. Dapat balik ke sini. Pak, hidup mati saya mungkin di kita ini. Satu kata yang keluarkan kalimat dari dia. Aku mengasihi. Tik, selesai. Bapak Ibu, saya pernah berpikir ingin keliling dunia untuk beritakan Injil, kenalkan Yesus kepada semua manusia, semua kepala manusia yang berkata di dunia ini. Itu mengapa pada tahun 2018 yang lalu saya pernah bertemu dengan seorang anak muda di sekolah teologi. Kamu nanti selesai STD mau berangkat kemana? Katanya. Bang, saya mau berangkat ke Australia. Keren banget. Ngapain ke Australia? Mau menginjil. Jauh sekali. Kamu praktek di mana? Di hutan. Sekitar dari Kalimantan Barat. Saya tanya dulu, sama seperti yang ibu saya tanyakan, saya tanya balik, gitu kan? Kira-kira yang di hutan ada tidak yang belum Kristen? Ada Pak. Yang belum menginjili ada? Ada Pak. Ngapain kau pikir Australia? Oh, pergi aja pakai paspor. Injili aja yang di depanmu itu. Layani, jadi saksi. Seluas yang bisa dijangkau semua aspek. Ya semua aspek lah. Ya, kalau Bapak Ibu yang jago bisnis, jadilah saksi di bisnis, ya kan? Jago musik, jadilah saksi di musik. Gitu.
Kita perbankan, kerja di bank, jadilah saksi di bank. Kerja di pemerintahan, jadilah saksi di pemerintahan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menjangkau. Nah, Lukas 24 ayat 7 sampai 8 terakhir untuk bagi kita. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya. Bapak Ibu, maukah kita bercerita tentang Yesus? Di lampu juga gak apa-apa cerita tentang Yesus, ya? Gak apa-apa. Bercerita tentang Yesus, dimanapun Anda berada. Di tempat kerja, di tempat nongkrong, di tempat minum, di tempat makan, tempat bergaul. Nah, kemarin singkat cerita. Saya kenal dengan orang ini cukup lama, ahli komputer. Selama ini saya servis komputer sama dia. Selama ini sudah hampir 3 tahun ini. Tadi saya pikir, dia kenal saya pendeta. Dalam saya, kapan saya akan beritakan Injil kepada orang ini? Akhirnya saya beritakan Injil sama dia. Beberapa bulan yang lalu, saya servis komputer, kebetulan butuh waktu lama, hampir 1 jam lebih, karena harus mengcopy harddisk saya. 1 jam lebih. Akhirnya saya mulai menginjil. Saya injili dia. Walaupun pada akhirnya agak tegang sedikit. Kenapa? Karena dia tidak terima. Saya mengaku saya diselamatkan. Karena saya bilang, kalau saya, Mas Ali, saya yakin hari ini saya mati, saya pasti masuk surga. Tapi kalau Anda mati, saya belum tahu, saya belum pastikan Anda masuk surga atau bukan. Oh, dia tidak terima, marah dia. Tapi tidak apa-apa. Karena saya sudah punya hubungan yang baik dengan dia. Nah, akhirnya kemarin saya servis lagi, hampir 1 jam, mulai dia bertanya kepada saya. Sebenarnya Yesus dan Isa Al-Masih itu sama nggak sih Pak Pendeta? Karena kan isunya sudah ya kayaknya ya. Kan di kalender itu kan selama ini kan memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Nah itu mau diubah oleh pemerintah kita. Jadi sekarang hari libur nasional, wafat kematian Kristus atau kebangkitan Isa Al-Masih dan wafat Isa Al-Masih itu mau diganti wafatnya Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus bukan Isa Al-Masih. Maka dia tanya, Pak Pendeta sama nggak Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Beda. Siapa yang sama? Loh, bukannya sama. Beda. Isa Al-Masih kan di Al-Quranmu. Coba baca kisahnya. Dia kan lahir bukan di Bethlehem. Lahirnya di mana? Di bawah kota. Si Maria melihat Yesus di bawah kota, emang sama. Alkitabku bilang Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Nah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mau kita bercerita tentang Yesus? Tertarikkah Anda membawa orang? Tertarikkah kita mengajak orang untuk ibadah? Yuk ibadah yuk. Ayo ke gereja. Saya tahu di khotbah kayak ini memang jarang berkhotbah di gereja-gereja. Tertariknya gereja-gereja itu kalau khotbahnya adalah kamu diberkati, kamu sehat, kamu berkelimpahan, mujizat dinyatakan, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang sakit berjalan. Ayo, gimana? Mari kita evaluasi media sosial kita. Selama ini kita menggunakan media sosial untuk apa dan seperti apa? Terakhir, langkah pertama, mari kita mulai menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Selesai.